Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Fit. Kali ini saya akan membahas tentang Bank Syariah Indonesia. Berdirinya Bank Syariah Indonesia pada tanggal 1 Februari 2021 itu dipelopori dari mergernya 3 bank. Bank apa saja? Yaitu anak perusahaan bank BUMN Syariah. BUMN tapi yang syariahnya seperti BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah. Dari penggabungan 3 bank tersebut menjadi BSI ini, BSI dapat dikategorikan bank yang besar di Indonesia karena asetnya kalau diperhitungkan bisa mencapai 7 besar di Bank Indonesia ini, karena bisa sampai mencapai 240 T untuk asetnya. Tapi untuk modal inti mungkin di angka 2223 kali ya T. Tapi ini yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman, gimana pendapatnya untuk mergernya sebuah bank syariah ini, atau benefit yang didapat dari masyarakat plus minusnya. Mungkin nanti bisa dimasukkan di kolom komentar ya. Tapi sekarang saya bukan membahas terkait dengan bagaimana sih BSI itu, bagaimana tanggapan masyarakat, bukan. Tapi saya membahas terkait dengan perpindahan rekeningnya seperti apa, dan bagaimana dengan nasabah yang ex BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Yang pertama yang saya bahas adalah terkait dengan suatu bank yang merger, otomatis buku tabungan dan ATM nanti akan berubah, atau sering disebut yang dinamakan untuk perpindahan atau migrasi. Perpindahan atau migrasi sendiri itu ada waktunya masing-masing. Caranya bagaimana untuk teman-teman yang memiliki salah satu rekening yang ada yang saya sebutkan tadi, mungkin bisa ditanyakan ke outlet atau gerai banknya masing-masing ya. Kapan dilakukannya untuk migrasi, namanya ya, perpindahan rekening dari bank, katakanlah dari Bank BNI Syariah ke Bank Syariah Indonesia, ditanyakan saja. Dan bagaimana caranya, karena yang namanya migrasi tersebut sangatlah istilahnya kredit gitu ya, karena pasti ada waktu, ada jangka waktunya. Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 30 untuk migrasinya, karena pasti ada tanggalnya tersebut. Dan mungkin outletnya juga akan penuh setiap harinya, dan terbatas mungkin ya, untuk karena pasti nasabah cukup banyak, karena ribuan juga pasti. Nah, itu caranya gimana untuk mempermudah nasabah ini, kan gitu. Itu ditanyakan saja di customer service, mungkin di satpam perbankan, atau mungkin di pegawainya, back office dan sebagainya yang Anda kenal. Tapi kalau memang Anda nggak kenal, ya datang ke gerainya, nggak apa-apa, ditanyakan aja gimana caranya, nanti pasti akan dijelaskan seperti itu. Sedangkan kalau untuk terkait tadi sempat saya membahas, yang kedua adalah selain migrasi ya, atau perpindahan rekening dan ATM, pasti nanti akan dijelaskan terkait dengan produknya juga. ATM itu seperti apa, pasti ada perubahan juga. Untuk ATM-nya juga yang digunakan itu yang boleh apa aja, pasti nanti akan dijelaskan. Saya kira kalau untuk masalah merger seperti itu ya.
Tapi kalau untuk masalah dana, kadang kan ini saya sendiri, katakanlah saya memiliki rekening BRI Syariah, saya memiliki uang sebesar 50 juta, gimana nanti merger kan? Itu jadi pertanyaan juga. Jadi Anda jangan seolah-olah hanya menanyakan gimana nanti terkait dengan merger, untuk migrasinya gimana, tapi uang Anda atau aset Anda juga harus ditanyakan juga, bagaimana nanti dengan kondisi keuangan saya, apakah langsung pindah atau tidak, atau gimana, apakah harus ditutup. Itu Anda harus menanyakan ke perbankan. Ya, yang tadi saya sebutkan lah, baik otomatis ke customer service atau mungkin di informasi, boleh di internet ya. Karena mungkin kalau untuk terkait hal seperti itu juga perbankan sudah mempersiapkan dengan matang juga. Nah, saya dengar dari BSI ini untuk migrasi bisa menggunakan cara yang namanya online. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya pemenuhan antrian di outlet, karena dibatasi juga nanti di outlet itu mungkin ya, karena di bulan puasa atau mungkin setelah bulan puasa untuk migrasinya. Karena pasti banyak itu dari BSI itu nasabahnya, karena ada 3 bank ya, ada 3 bank dan nasabahnya cukup pasti ribuan juga kan gitu. Dari situ mungkin bisa membantu Anda ya. Namanya itu apa saya belum tahu, tapi yang jelas itu bisa dilakukan secara online. Nanti mungkin saya jelaskan di next video saya ya. Terus kalau untuk masalah nasabah, kalau terjadi sesuatu hal yang dirasa dirugikan, sampaikan aja nanti, tapi jangan hanya marah-marah, tapi mintalah solusi seperti apa. Karena bagaimanapun juga perbankan dengan nasabah ini partner dalam mengelola keuangan seperti itu. Dari situ mungkin Anda nanti akan diawali yang namanya merger sebuah bank. Setelah itu Anda akan memahami suatu produk-produk yang ada di bank tersebut. Ini satu lagi nih, yang namanya migrasi atau perpindahan rekening itu tidak mudah kawan. Jadi untuk migrasi atau perpindahan suatu rekening itu nanti mungkin akan step by step ya. Jadi nggak semua rekening itu bisa dipindahkan sewaktu-waktu atau pada saat itu juga, itu enggak. Karena mungkin ada momen, karena di perbankan itu ada yang namanya tabungan biasa atau tabungan payroll, tabungan gaji ya kan, tabungan biasa atau simpanan dana, tabungan gaji, ada yang tabungan perencanaan atau tabungan jangka panjang lah, itu biasanya ada yang namanya deposito, ada yang namanya untuk rekening pembiayaan atau pinjaman, terus ada yang namanya satu lagi untuk rekening suku mungkin ya, atau rekening yang apalah itulah. Nah itu pasti step by step, nggak mungkin dari rekening biasa pasti yang pertama, karena tidak ada tanggung jawabnya antara pihak kedua dan pihak ketiga terkait dengan pinjaman atau dananya, itu kan nggak ada. Nah, mungkin itu nanti yang pertama. Yang kedua mungkin dari rekening yang berefek dengan aset, mungkin dari deposito, dari tabungan yang diblokir atau gimana itu, atau pembiayaan, itu mungkin dari situlah
nanti step by step. Jadi nggak serentak harus diubah semuanya untuk rekening itu, pasti tidak. Karena ya itulah tadi, balik lagi, ribuan, banyak sekali. Mungkin kalau dari saya seperti itu dulu, karena untuk lebih detailnya nanti akan saya sampaikan video selanjutnya. Karena kalau misalnya saya sampaikan di sini, saya harus memastikan waktu dan kapan untuk migrasinya. Seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.